Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kita dari hospital kali ini akan membahas tentang urban legend dari Jembatan Cibabi. Hospital horor pasti kena mental. Nah, sekarang bersama narasumber kita nih, Bang siapa? Ayo. Bang Ayung. Bang Ayung ini adalah warga lokal di sini dengan Mas Fahmi. Yang kita tim Ridwan, Mas Ridwan. Saya sendiri Topik. Kita akan membahas tentang Jembatan Cibabi. Selama ini yang terkenal isunya dan urban legendnya adalah adanya makhluk-makhluk halus yang mengganggu ya. Terutama tuh di daerah mana Pak? Di pabrik atau di mana ya? Kita dengar itu. Di depan pabrik. Di depan pabrik ya. Di depan pabrik. Gangguannya seperti apa aja sih Pak? Yang sering muncul itu di pabrik dan sekitarnya. Ya itu, Bapak minimal bukan ngeganggu ya, mungkin dia menampakkan lah sama orang tersebut. Okay. Mungkin apa entah dia kenalan, apa gimana gitu. Kalau kita mau kayak kita lokal, mungkin dianggapnya udah sering adaptasi kali ya. Kalau orang-orang baru pasti ketemu. Mungkin entah dia merasa keganggu, apa gimana, begitu. Kalau wujud-wujud yang sering dilihat apa tuh Pak? Wujudnya lihat mah kayak yang satu mah ya seorang perempuan sih, cewek. Nah terus kalau yang kemarin-kemarin ini ya, kemari-kemarinya lagi sebentuk pocong. Nah, itu orang yang nemuin tersebut. Oke. Kalau buat saya mah pernah ngelihat, cuman saya pikir kalau lu mau ngeganggu bukan ke situ tujuannya. Tapi kalau orang yang mungkin di situ kan yang ngeliat kemarin orang baru. Oke. Mungkin dia pengen kenalan apa gimana. Tapi orang tersebut mah lokal kayak saya. Ya pernah ngeliat ya, cuman udah biasa aja. Gitu. Kita nggak gimana. Kemarin mah orang mana-mana ada ngomong ini Bang Ayung ada ini. Ya mas saya mau gimana ya? Ya begitu kalau dari Bang Ayung sendiri, Bang lihat apa aja nih? Kalau saya mah ya sejenis itu juga, cuma cewek. Oh cewek. Kalau saya rambutnya panjang, itu di kolam, ada di tempat saya kan ada kolam, ada kolamnya. Nanti bisa kita lihat lah. Boleh, nanti kita akan sedikit cuplikan setelah ini. Oke, banyak ya. Kalau kira-kira sebenarnya itu dulunya tempat apa sih, Bang Ayung? Ini mah nggak ada tempat apa-apa, sejarahnya itu kan di belakang itu kan ada kedung tuh, kedung Cibabi tuh. Kedung Cibabi jembatan. Nanti ngerembetnya ke jembatan. Kalau buat ini mah menampakkan kalau emang ada sejarahnya, banyak sejarahnya di jembatan Cibabi. Jembatan Cibabi. Banyak tuh cerita-cerita. Itu benar. Mitos-mitosnya. Bukan jembatan Cibabi. Cibabi kan bahasa Sundanya air ya. Babi itu air babi, bukan. Saya pikir tuh air. Kalau anggapan saya dulu ya, dulu kan ini kan jalan nggak begini, jalan setapak, nggak ada jembatan, ada di bawah sana. Mungkin dulunya, di mana-mana kan di kampung-kampung banyak babi, mungkin dulu banyak babi, jalan babi, mungkin seperti itu, mungkin ya. Nah ternyata dirubahlah jembatan di situ berapa puluh tahun yang lalu, banyaklah sejarahnya lagi. Jadi gitu guys, sejarahnya kenapa dinamain Cibabi? Jadi bukannya ada babi berenang di situ. Bukan, jangan salah. Selama ini orang kan banyak yang liput ya jembatan Cibabi. Ada babi gitu ya? Apa ada babi? Ada babi? Nggak ada. Mana tuh kan? Itu sejarah. Ternyata guys. Karena salah tafsiran, orang yang nggak tahu anggapannya Bojong Gede ini banyak babi, padahal kagak. Kita kok nggak tahu sejarahnya dulu, mungkin itu tafsiran kita ya yang sekarang. Mungkin kan dulu kita nggak tahu. Nah kalau masalah di jembatan itu, kebanyakan kita, yang saya ya orang tua saya juga pernah ngerasain pribadi saya. Di situ kita kalau buat sate, kita nggak boleh bawa, barang kita harus naruh. Oh, satu tusuk. Nah, kalau coba kalau buat sate, bawa di tengah malam, kalau nggak dijegat. Satenya apa nih? Sate setengah mateng atau pokoknya kalau kita beli sate kan ya, kita taruh. Saya sendiri saya ngerasain, saya beli sate waktu itu ke seberang nih teman saya. Udah saya tinggalin, Bang, tinggalin 5 tusuk Bang. Buat apa? Udah jangan nanya buat apa Bang, ya, buat saya kan. Itu saya taruh di jembatan. Itu saya bukan kita anuan, bukan kita musrik, bukan ya, karena itu
Dulu kalau orang buat sate pasti nemuin. Kalau belinya cuma 10, kasih 5. Ya kita nggak bagian. Kita tuh wajar lah. Wajar lah. Kalau tukang satenya sendiri mungkin ada mitosnya memang sate aja atau makanan lain. Kayaknya kalau sate nggak pernah orang. Kalau saya tukang sate lo sini nggak pernah. Kalau bukan siang. Rugi. Kalau nggak saya bawa 1.000 tusuk dikasih 500. Bang, gitu Bang Das. Sama juga itu tuh kita kalau lewat kasih klakson 3 kali permisi. Ini kan beda. Kampung kan beda. Beda-beda ada. Beda ada. Oke. Nah kalau masalah penemuan orang menampakkan Nah, itu banyak teman saya juga menampakkan. Tapi kalau buat saya sendiri pribadi, saya merasa nemuin injak di situ. Teman ular gede, ular gede. ular Jadi gede, kayak piton. segede, ya ular piton segede plafon yang paket, gedean kali. Taron. Kan kayak ban lu bos toh. Ya, Oh. taron ya. Jadi malang nih. Jadi pas saya nanjat, pas abis maghrib hujan rintik-rintik kayak begini nih. Nah. Abis maghrib saya lewat, saya bukan cerita, saya sendiri yang ngerasain, bukan cerita kata orang. Ada kali 2 tahun yang lalu mah. Nah, Pas saya lewat, saya pelan nih, kemana larinya nih? Pas saya jalan, itu saya bawa motor ninja. Kalau nggak bawa motor begini, ya udah dah terbalik saya. nah, Motornya seram, sombong sekali. Pas kira-kira bangsa 10 meter kan saya jatuh, saya gubrakin, saya naik, saya kabur kan. nah. Ada orang turun ke bawah. Pas saya lihat kagak ada tuh ular. Pokoknya saya itu kan jalanan 6 meter. Saya nggak tahu pala, nggak tahu butut yang mana. Gede aja gitu. Saku gede-gedenya Saja ya. Pokoknya saya udah nafsu, udah saya istighfar kan. Saya tabrak sengaja. Saya lewati. Rindes. Saya lindes kok nggak ngampul saya. Saya bukan cerita, saya sendiri. Ah. Iya. Saya sendiri yang ngerasain. Jadi kalau masalah itu mah asli dah, bukan sejenis itu bukan. Yang saya tahu karena saya injak merasa sih. Jadi kayaknya ular beneran memang. Ular beneran. Habitat di sungai, berarti bawahnya sungai. Sungai kan. Sungai bersih. Iya. Sungai apa? Ciliwung. Ciliwung gitu Iya, ya. langsung ketemu Jakarta. Jadi guys, Ciliwung ya, banyak sapu-sapu juga. Jadi Sapu mah gede-gede. apa di Di situ? rumah gua ada gede-gede banget. Kan sekarang lagi ada konten banyak tuh jaring sapu-sapu, ada nggak jaring di situ? Emang nggak ada. ya? Kalau mau konten sih itu nyarinya nanti. Kalau kok teman saya lagi ngerogoh ya. Kalau saya lagi ngerogoh, lagi ngejala tuh konten tuh. Kagak ada yang konten di sana. Ada konten ya. Teman saya ngerogoh, asli dia mau ngerogoh ditarik dari lubang ikan bau. Wah, masih lestari ya. Masih lestari sini mah. Ini. Masih bagus talinya. Masih saya masih bening lah. Masih bening kali. Oke. Bang, kira-kira selain tadi yang abang lihat kayak Jawa Risa, nggak apa-apa. Oke. Jadi alhamdulillah sekarang yang kita lihat nih biasanya kayak cewek gitu. Terus apa lagi bentuknya nih selain cewek, Cewek terus apa? aja. Cewek aja ya. Banyak kan cewek, kadang-kadang dia baju merah, baju putih gitu aja. Oh, jadi cuma 2 style. Rambutnya panjang sama sejenis pocong, udah gitu aja. Pocong. Indonesia punya merek. Indonesia punya lah itu mah. Indonesia mah kan begitu. Tapi selama ini gangguannya memang dia cuma menampakkan atau dia bikin celaka di Enggak, sana? kalau bikin celaka enggak. Kalau Enggak. menampakkan, ya kalau buat celaka enggak. Di sini mah bager-bager lah. Bager-bager, alhamdulillah. Yang penting jangan diusik. Dimanapun pokoknya guys, jangan Nah, diusik lah. Kita mau diusik. di mana aja kita junjung di baik situ langit. Saya juga ngasih tahu nih, kalau bagi yang konten-konten yang mengusik-musik, di daerah sini kan ada tuh Iya. konten untuk musik-musik, dibuka, apa dia nyuguh, keluar, dia nyari orang apa makhluk tersebut. Pas sudah keluar, dia udah pulang. Lah kan kita yang penduduk sini. Nah, Saya pernah di situ, ada rumah kosong. gitu. Jadi bisa sambitin, kata gue enak-enak kan lu ya. Lu bilang konten, lah guanya ini lah malam saya nggak bisa tidur. Gitu. Walaupun bambu kayak orang-orang. Cuman nggak nampak kan nggak ganggu. Cuman ya itulah. Jadi ya Tabu gerak-gerak lah ya. Ibu gerak loh. Ya karena orang lagi dibuka lah. Di sini nggak kayak yang apa? Di sini nggak kayak maaf nih. Bukan kita makhluk halus ya. ya. Di sini nggak kayak tempat yang lain. Di sini adem. Diem. Cuman kalau diusik, dia bahaya sama yang lain. Jaganya seperti itu. Makanya bagi orang-orang yang konten, bagi yang ada kan orang yang nyari. Kalau buat untuk nyari silakan. Tapi kalau buat memanggil-manggil kalau bisa janganlah. Saya bilangin. Di sini beda. Sejarahnya di sini Bojonggede tuh beda. Sejarahnya kan beda-beda kan. Sejarah-sejarah. Di sini kalau udah masukkan jin Islam, waduh nggak susah obatnya.
Di sini Bacain Yasin dia lebih jago. jago. Dia Coba bacain kok kita dia jago juga kan. Hmm. Ayat kursi dia mungkin lebih-lebih kan. Kalau buat silaturahmi nggak apa-apa. Kita jangan nyari-nyari yang kagak-kagak dah. Nah, Kalau emang buat sejarah mah di sini mah emang namanya Bogor ya. iya. Banyak sejarahnya. Artinya kita saling menghargai sama yang Nah, Betul. Jadi apa harus kita saling menghargai lah. mau konten mau apa yang penting jangan musik tetap ijir guys. Gitu. Nah, selama ini selain tadi bentuk dari pocong, dari apa kuntilanak, ada nggak sih gangguan tadi selain ular ya? Apa bambu bergerak atau yang bikin takut itu apa jembatannya dari pernah kisah jembatan pernah rubuh atau gimana? kalau buat jembatan nggak. Nggak ya? Kalau bambu, ini karena pinggir bambu sama jalan kan, saya juga pernah ngerasain. Oh gitu. Nah, saya lagi turun nih, bambu, tiba-tiba rubuh kan? Oh gitu. Rubuh kan? Nah, cuman saya itu mah kita nggak tahu ya, karena saya dibilangin orang tua saya dulu, kakek saya dulu, lu kalau bambu rubuh, lu jangan coba-coba lu langkain. Oh, kenapa tuh? Itu bisa nyelebat sendirinya. Oh, bener. Nah, itu bahayanya pas langkangan kita itu buat ke sana karena pernah orang dulu pernah ada kejadian bambu rubuh. Nah, itu kan beda lagi nih. Jinnya beda lagi jinnya. Nah, jadi beda Nah, lagi. itu kalau itu memedi dipanggil pocong itu memedi, cuman jahil. Ada klarifikasinya. Cuman jahil. Kan kalau bahasa anak sekarang kan nggak tahu memedi. Bukan, memedi itu pocong, jenis pocong. Cuman yang memedi itu si jahil. Ayo. Jahil, yang jahil itu kan ada tuh. Yang jahil bener jahil. Saya aja nih kalau ngejar kali, emang ikan banyak. Kalau ada dia tuh bambu rebuah. Astaga. Cuma ikan banyak. Cuma dua tuh. Saya kan tukang jala saya kali. Oh. Cuman emang rezekinya banyak ikannya. Cuman kita iseng sama dia. Kadang-kadang dia kita lemparkan ikan baru udah dapet. Kadang-kadang begitu seperti itu. Bukan setiap ada begitu langsung ada, tapi bukan itu kadang-kadang saya nemuin seperti itu. Jadi banyak kisah-kisah urban. Banyak kalau tidak begitu mengarah saya. Ceritanya unik tuh. Karena saya tukang jala malam, tukang rogoh, tukang jalan udah tahu. Cuman kita jangan ngelebihin, ada. Dibilang ada nggak ada, saya yang gitu saya rasain, saya bicara yang saya rasain sendiri. Terus masalah bambu rubuh, saya turun nih dari jalan itu pas turun sama juga kayak saya waktu ngeliat ulah ya. Wah, saya kan istighfar tuh. Istighfar, saya kan nggak tahu palanya mana, butut yang mana. Nah, Gimana saya cara jalanan nih? Ya karena daripada saya mundur berbalik jatuh, motor kan berat, motor gede. Ya udah saya tabrakan, yang penting saya lewat. Dan orang bukan saya sih salah, dia yang salah, malang. Ngapung-ngapung, nah sama juga bambu. Pas kita udah jalan, kita jangan berbalik lagi. Udah kita bambunya kita angkat, kita turun. Ya itu bambu ngelebat lagi. bangun lagi tuh. Bangun lagi, itu yang dibilang, yang saya bilang kalau anak sekarang nggak tahu memedi. Kalau kadang kan bahasanya pocong ya. Memedi. Terakhir denger itu di mana? Di Mandra ya. Pocong Mumun, memedi. Memedi. Ada juga kan. Ada juga yang jahil, dia juga jahil juga sama. Jahil. Ada yang baik, ada yang jahil, ada yang ngempet. Banyak. Ya itu seperti itu, mama pocong itu. Dia banyakan dia pohon pisang, sampai mau pisang. Kemarin aja waktu belum lama kejadian di pohon pisang, ibu ya. Apa tuh pohon pisang ada pocong muncul? Kebanyakan seperti itu di pohon pisang. Dia nempelnya di pohon pisang, jadi pas dilihat udah hilang, jadinya pohon pisang. Tapi pohon pisang itu ada. Oh. Kebanyakan di pohon pisang, di keraras tuh. Nyaru gitu ya? Nyaru, di keraras, jadi keraras. Emang benar itu pohon tersebut itu ada. Cuman pas kita lihat, kita ngelihatnya seperti itu. Ya pocong guys sih. Iya. Iya. Hiasinya memang pocong seperti itu. Kenapa sih pocong yang muncul ya? Kenapa nggak? Lihat gitu ya. Kenapa di sini nggak ada keranjang emas gitu ya? Nah iya, itu kenapa orang Keranjang emas kan gitu ya, kita cari enak deh, keranjang emas. Keranjang emas ada Bokor, bukan tukang emas. Iya. Pernah ada yang menguasai di Bokor, Gedung Bokor. Sejarah itu kan ya, caranya ada di Gedung Bokor, cari deh sejarah Gedung Bokor ada. Pernah di itu Bokor itu kan emas. Pernah dipuasain kagak dapet lah. Itu mah orang-orang kesana kagak bisa. Pernah ada yang menguasai kita dulu ada yang menguasai cerita masih kecil ya kagak dapet. Itu mah orang cuma kalau belum dikasih ya belum lah. Siapapun orang tersebut itu mah nggak bisa diambil. Jadi guys, jadi sebenarnya
dimanapun kita berada, yang penting kita sopan ya, lewat permisi, Misi. mau konten, mau lewat doang atau warga sekitar atau pendatang pun sebenarnya dimanapun ya, mau di Cibabi, Cirusa, Cilukba, kan dimanapun sebenarnya harus sopan ya, Iya. ya nggak boleh sembarangan juga. Dan juga kita lihat mungkin tadi kita di Cibabi jembatan, sebenarnya jembatan itu memang dari zaman dulu ya, dari zaman kapan Pak itu jembatan sebenarnya pertama kali? Saya belum lahir udah ada sih jembatan dulu sebelah sana pindah ke sebelah sana. Oh, pindah. Pindah. Jadi Nah, itu jembatannya sekarang ada sejarahnya lagi tuh. Apa, Pak? Pohon pisang, pisang aneh, di Sukahati adanya. Oke. Dulu kan pernah ada bangunan, dulu mah bubuk. Wah, kalau siang sejarahnya itu mah jangankan malam ya. Siang aja orang-orang tua saya dulu nemuin kuntilanak di situ siang. Siang karena dulu kan ini bukan begini. Oh, belum perumahan. Belum ada masih hutan. Siang dulu mah. Nah, pas lama emang dasar rezeki kali ya. Dulu mungkin kita nggak tahu sejarahnya dulu ada pohon pisang di seberang, pisang aneh. Coba ada pisang aneh dulu. Anehnya gimana tuh? Pisang aneh dulu apa gimana ya? Dulu banyak gantung apa gimana sih pohon pisang aneh dulu waktu itu? Misalnya banyak. Iya, pisang banyak. Pisang aneh itu kan sampai di mungkin orang pada ngelihat pada nyumbang-nyumbang itu buat jembatan hasil tuh. Oke. Iya, jembatan Cibabi. Makanya kan dicor itu ada pohon pisang itu dasar orang Sukahati. Di timbul di Sukahati dulu. Pertama kira-kira pohon-pohon itu ya pohon pisang di sini adanya. Jadi yang teman-teman harus tahu ya, pisang itu satu pisang cuma berbuah sekali, pisangnya sekali, jantungnya satu. Mungkin jantungnya banyak, saya lupa itu pisangnya. Itu aneh banget. Pada dibuat obat apa itu? Pisang aneh namanya dulu. Aneh. Jadi hasilnya itu sempat dibikin buat bikin jembatan. Hasilnya orang pada sedekah bayar buat jembatan. Ada hasil pisang itu. Oke. Si babi. Dengar di situ ada yang ditarik anak kecil, bener nggak tuh? Oh iya. Kalau buat di sini benar kalau emang ada ditarik, kalau itu mah kalau lagi kali nggak tumbal. Yang ditarik itu jangan salah. Jadi kalau biarpun kalau ada tumbal, kita nggak tahu ya, amit-amit ya. Tumbal tuh kita biar air kecil aja kita nggak bisa diambil, susah, hilang langsung. Udah 3 hari 4 hari baru timbulin. Kalau kanyut kan beda. Kalau kanyut itu adanya di mana? Kalau ditarik mah nggak mau dua air gede, air kecil aja hilang. Tarik. Ikat dulu. Jalan aja nanti kan diedit. Ini dulu. Oh, kalau ngeliat tempat, kalau ngeliat tempat saya mah parah banget malah. Serem dah mau bisa kalau nanti mau naik mah naik no ke tank kalau ke lantai 2. Bos ya. Oke. Tadi masalah anak kecil pernah ditarik ya. Mungkin ada beberapa tadi Abang bilang ada yang jadi tumbal. Iya sering. Tumbal itu dari apa sih maksudnya? Jadi kalau itu mah sejarah dulu ya, cerita orang dulu. Kalau emang ada tumbal, itu nggak mudu air kecil banyakan. Kalau air gede jarang. Kalau air kecil nih, iya lagi surut pisan, makanya anak-anak nggak boleh mandi di kali. Kalau kali Ciliwung tuh ya, sejarah saya dari turunan dari keturunan saya sendiri orang pribumi. Kalau air kecil, saya tuh waspada tuh. Kalau kata orang tua kita, lu jangan ngembang di kali, air kecil mendadak. Nah itu banyakan begitu, langsung bus. Nah hilang. Cuma di situ juga adanya. Kalau kanyut mah kan beda. Kalau air gede, malah saya berani air gede daripada air kecil. Kalau dulu mah, makanya anak sekarang kan air kecil enak nih, pada resep. Padahal bahaya itu. Kalau kali Ciliwung mah banyak kan begitu. Kejadian yang 2 tahun 3 tahun yang lalu pernah ya? Sering banget sih. Di mana situ gua tuh di kali di Kandung Dog mandi air kecil langsung hilang, ketarik. Nah udah berapa hari baru ketemu. Padahal udah dijagain sama jaring sama tim SAR sama apa ya kayak kanyut lah kalau bener timbulin mah. Jadi banyak kisah-kisah kayak di sungai manapun ya. Iya sama sungai manapun jadi, itu. Dia berenang, anak-anak berenang atau orang dewasa berenang, tenggelam nggak muncul. Ternyata pas diritualin dia muncul dari bawah. Tapi ada yang berspekulasi memang
karena tenggelam itu ada apa pusaran dia masuk ke dalam nyangkut di batu. Tapi juga banyak yang bilang memang ada energi lain yang menahan si mayat ini untuk naik ke atas. Dan itu banyak banget, Pak. Oh, itu mah emang begitu. Jadi itu bukan hanya di Cibabi atau di Sungai Ciliwung, dimanapun. Tapi yang agak heran ya, kok di dekat apa namanya sungai dekat Ciliwung ini dekat Manggarai gitu kan, orang enak banget buang sampah ya. Buang sampah nggak ada yang marah. Itu pada udah pencabut kan. Saya pengen yang buang sampah tuh, tuh, yang buang sampah dikasih pelajaran tuh, mau nemuin dedemit situ, ini kirain buang sampah kagak nemuin lagi. Betul, jadi memang doanya sih salah satunya yang buang sampah ya. Kita berdoanya buang sampah tuh harus nemuin tuh. Beda anjing. Ya intinya kita perlu hati-hatian lah ya. Betul. Hati-hatian. Jadi anak kecil dan emang ada lagi nggak sih kisah-kisah misalnya kayak memang itu pernah jadi ya tempat apa kayak pesugihan ada nggak sih, Pak? Oh, di sini mah nggak ada. Nggak ada ya. Pesugihan di sini nggak ada. Zaman itu Kalau di sini kalau buat mandi, kalau saya juga ngerasain juga ya waktu masih muda tuh, masih muda-muda nggak terlalu masih pantaran anak ente tuh, masih raja. Saya sering mandi, itu pun ada di sini ada Pancoran 7. Pancoran 7, oke. Pancoran 7 tuh itu buat bebersih kalau orang zaman dulu puasa, kita Senin Kemis. Ada di sini gua masih ada. Oke. Di sini kalau bulan Mulut, itu air yang asli. Itu banyak kalau bulan Mulut, tapi kalau bulan yang lain air kecil. Makanya itu di cirinya bisa dipakai. Karena anak kan kalau orang saya kan ada layung ya. Kalau orang saya yang saya tahu layung kan putri, mandi. Ya mungkin begitu ada layung. Gitu. Aja. Kita back dulu. Kamu pause aja dulu. Biar aja. Ya udah. Aman baterai? Iya, aman. Bakal. Hah? Mati dulu. Mati dulu dah. Pause dulu aja 6% ntar. Ini bolanya, oke? 3. Nah, itu cerita yang tadi, yang tentang pohon bambu tebang ada yang itu apa tadi? Ceritanya gini saya. Gimana nih? Pohon bambu ditebang. Habis itu bang tuh ceritanya tuh. Saya mengaji, bukan sekarang ya, masih kecil, agak-agak kecilan lah. Remaja lah. Pas bambu ditebang, pas saya pulang ngaji di musola. Pas kata babak saya sama babak saya tuh, pas ketemu babak saya, kata babak saya gini, "Yo, lu mau ikut ngaji gak?" Waktu itu malam Senin, ngaji malam Senin. Enggak, Mbak, Aiman pulang aja. Nah, pas ngeliat pas pulang, kan kita malu ya, masih ada orang ngaji. Pulang. Itu saya ngeliat apa? Nggak tahu. Awas lagi setting situ dulu. Ini di sini. Ngeliat sejenis pocong. Saya bener kayak di film dah. Itu jalan di sini, muter di situ kayak di film. Kan di film kan banyak kan begitu lari begitu ya. Nggak usah jalan tuh. Itu jalan di situ, perasaan saya jalan di situ. Kagak hilang saya tengok. Masih di situ. Kagak hilang itu tempat gempuran bambu. Emang dulu kan serem tuh bambu petung. Waktu kagak hilang. Saya bilang, saya mau teriak sama siapa tuh? Sendirian. Saya udah bacaan ini kagak hilang, itu kagak hilang. Bacaan apa lagi nih? Sudah ada lagi. Pas ada baterai dari jauh, orang mau ngaji, salah satu orang ngaji ya center. Salah satu mau ngaji, itu pas baru hilang. Itu hilangnya kayak duit jatuh. Cepean, ring begitu kayak di film hilang. Itu ngerasa saya perasaan kuping saya nyaring jatuh, ring, itu hilang. Di semenjak itulah saya rada maaf ya, bukan saya berani, saya iseng. Saya jujur aja, saya takut sama setan, sama orang. Saya berani, sama setan saya takut. Nah semenjak saya ngelihat itu, saya pernah sering ngelihat
Ada. Ya bentuknya begitu. Nah, gitu. Oh, ya udah saya apa ya? Baru saya tomblok orang itu ada apa Yung? Itu ngeliat pocong baru hilang. Jadi itu lah. Emang gimana? Kayak duit jatuh. Ceritanya bener kayak di film. Jalan situ juga kita. Oh, jadi ini ya, jadi ngerti gitu ya. Jadi ngaruhin bukan semua bacaan istighfar apa udah kagak bisa apa jalan. Ada lagi. Segede mana tuh pocongnya? Ya kayak kita kayak manusia bukan kan ada kan orang mah kan ngeliat gede gitu ya termasuk kayak longo-longo enggak. Ini mah kagak. Ini mah biasa sih orangnya hitam. Ya bentuknya pada kotor. Ya orang terang bulan kan dulu kan terang bulan. Mukanya gitu. Gambarnya ngomong ya, kita nanya sekarang. Nah. Pernah lihat satu ini kita nggak lihat. Iya. Maksudnya gini, kalau gambaran di TV itu kan Pocong. bening ya, kayak transparan gitu. Iya. Sebenarnya kalau versi lihat sendiri, Itu mah banyakan kalau namanya matanya merah itu mah bohong saya mah. Saya mah enggak ada. Kalau gituan bohong. Dia kalau mau ngelihat kan mungkin apa dia apes apa kan kalau orang dulu mah Betul. apes kan dia. Pas dia. Karena saya pulang aja mungkin masih kecil ya. Lu kasih belum tadi? Ya dulu. Aji. Kalau karena kita nggak tahu deh. Nah, itu bentuknya emang sejenis pakai robek. Itu kondisi orangnya pada hitam bener pak. Mukanya kagak jelas. oh gitu ya. Oh di film kan pada belepotan Darah. bedak ya. Pakai incu deh. Kayak pakai ginjal itu mah bohong dah. Kalau saya mau orang saya lihat berapa kali ya? 3 kali. 3 kali ngelihat nggak ada. Bentuk putih nggak ada. Kalau di TV kan suka itu gambarnya mukanya hitam ya kan. Kalau hitam kalau hitam Transparan. nih kalau hitam Yang gitu. kalau hitam benar. Gue hitam itu bajunya robek. Gue negesin orang di pempet gue ngeliat lu gini. Kan gue kecil kan tinggi begini nih. Kan banyak orang kan kayak kita dewasa. Mas kecil lah. Iya ada lagi. Kita baca. Ini di bulu nih udah ya kok jalan situ juga. Kayak di film bener itu mana? Film. Di mana? Ya, di rumah, soal dekat rumah. Ya, pokoknya Atau ngamar. nanti yang di versi beda ya. Beda. Nah, kalau seandainya pun misalkan orang mau ngelihat sejenis cewek apa gimana, tapi kayaknya nggak berubah sih, tetap orang ngeliatin kebanyakan belakang, nggak ada. Tapi kalau ngeliat cewek yang di Pantai Kuta, Ya kalau cewek lah, gitu. emang pocong bumi. Pantai Kuta itu, banyak itu. Banyak dah. Jadi kisah-kisah yang memang dialami Bang Ayung memang banyak banget ya di sekitaran daerah Cibabi. Terutama memang Bang Ayung ini memang asli putra daerah sini ya. Jadi yang segala yang dialamin bukan katanya, tapi memang beliau memang mengalaminya sendiri. Ya, apalagi memang di sini dari awal ya, mungkin lingkungannya belum sepadat ini waktu itu Bang Ayung ya. Wah, masih Jadi masih banyak hutan, masih banyak asli lah. Jadi belum seramai sekarang di Bojonggede ini. Jadi memang real itu cerita keadaannya gitu. Ceritanya tidak kita setting apa adanya dari Bang Ayung. Dan mungkin gitu aja. Mungkin dari horor, dari TV horor. Taruh potongnya. Oke, dari tim Hospital akan membahas part 2 jika ramai. Gitu. Jangan lupa Follow. follow, comment, and subscribe. Jadi Jangan bikin macam ya. jangan. Jadi Saya jadi cariin. jadi Bang Ayung ini memang asli putra daerah sini, ceritanya asli. Komen yang positif. Oh, positif. Yang kita alami, jangan Yang alami. kata orang. Kalau kata Betul. orang bingung ya. Iya. Oke. Kalau kita mah kan ngerasain sendiri. Ya, betul. Jadi jangan kata orang, kita dari narasumber sendiri, apa yang dialami sendiri, memang itu kejadian nyata. Oke, kita lanjut part 2 jika rame. Saya dengan Opik, dengan Ayung. Bang Ayung, dengan Kami Bangke. warga sini. Oke, kita pamit di part 2. Salam sehat. Hospital Horror Pastikan Metal.